والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ustazah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ustazah coba berdiri semuanya dulu. Kayaknya rapi-rapi ya, pakaiannya rapi. Kan? Coba lihat di samping kiri kanannya ada sampah. Ada. Ya, kalau ada sampah diambil. Nah, kalau udah siap, silakan keluar kembali. Kalau ustazah silakan ketua kelas siapkan. Istaina Haji Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah, mari kita baca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kita cek kehadiran dulu. Alessia Putri Oktaviani Hadir. Anissa Amelia Permadi hadir. Azura Liana Kanisa. Untuk hari ini ya ada sedikit kisah teladan ya untuk menginspirasi anak ustazah ya. Pernah anak ustazah dengar kisah tokoh namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Belum pernah. Ibnu Hajar ini dia adalah seorang tokoh yang rajin melaksanakan sholat sunat tahajud ya. Sholat sunat tahajud, dia rajin sekali melaksanakan sholat sunat tahajud. Dia adalah seorang ahli hadis ya, seorang ahli hadis yang terkemuka. Kitab dia itu Fathul Bari, Kemenangan Sang Pencipta. Nah, jadi Ibnu Hajar ini waktu usia 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran ya. Nah, ketika dia berumur 12 tahun dia sudah menjadi imam di Masjidil Haram ya. Waktu sholat sunnah taraweh menjadi imam Ibnu Hajar ini. Nah, selama hidup dia sibuk dengan menggali ilmu ya, mencari ilmu, rajin ya. Sehingga dengan kesibukan itu dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud. Jadi anak ustazah, dari kisah Ibnu Hajar tadi bisa anak ustazah mengambil hikmahnya ya. Apa hikmahnya? Dalam keadaan sibuk dia tetap melaksanakan sholat sunnah ya. Nah, anak ustazah ada sedikit anak ustazah, silakan perhatikan ke depan. Nah, apa bacanya? Sebut warna dalam tulisan ya. Sebut warna dalam tulisan ya. Kita mulai 1, 2, 3. Biru, hijau, ungu, hitam, kuning, merah.
kelompok sini. Sholat sunnah munfarid contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya, betul ya, kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Nah, coba kelompok 2. Sholat sunnah munfarid contohnya. Sholat istikharah, ya betul. Apakah anak ustazah yang sudah pernah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Itu beda ya. Pekan kemarin kita kan sholat sunnah berjamaah sudah kita bahas. Yang kedua sholat sunnah munfarid. Yang ketiga ini kita akan membahas sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang pernah anak ustazah mengajarkannya, tahu apa sholatnya itu apa saja? Sholat duha, ya betul ya. Nah, sholat apa lagi? Sholat tahajud. Nah, apa lagi? Udah pernah mengerjakan ya? Yang sholat berjamaah dan munfarid bisa dikerjakan berjamaah, bisa dikerjakan munfarid. Sholat tarawih. Fitri nggak bisa sendiri kan? Nah, sholat apa lagi? Sholat witir. Apa lagi? Sholat tasbih. Ya, mungkin Ustazah belum pernah mendengar sholat tasbih. Belum pernah lagi? Belum pernah mengerjakan ya? Itu sholat yang paling lama yang dikerjakan ya. Ada 300 kali baca tasbihnya. Ustazah, untuk hari ini materi kita ya yang ketiga ya. Yang pertama kita sudah membahas sholat sunnah berjamaah, yang kedua sholat sunnah munfarid, sekarang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas sekarang memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya pertama, setelah memahami literasi materi dan mengenal informasi, siswa mampu membiasakan melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid sebagai perintah agama dengan benar. Yang kedua, setelah memahami literasi dan mengenal informasi, siswa mampu membuktikan perilaku peduli gotong royong sebagai implementasi sholat sunnah dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Ustazah bentuk 4 kelompok ya. Nanti kalau kita kelompok membuat tugas diskusi nanti. Silakan ya Ustazah perhatikan ke depan ya. Mengamati. Nah, silakan Ustazah mengamati gambar. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Ya, gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama ini berjamaah. Ini sendiri. Ini dia melakukan sholat berjamaah ini secara sendiri. Kok masker kau beda hari ini? Beda? Apa isinya? Ada nanti. Mau ke gelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan soal beserta jawabannya. 1. Jelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Sedangkan sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan secara mandiri. 2. Jelaskan 5 macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Sholat tarawih, witir, duha, tahajud, dan tasbih. Ada yang ingin bertanya?
Ustazah? Kelompok lain? Nah, Ya. gimana cara melaksanakan sholat tahajud? Caranya sama seperti pelaksanaan sholat sunnah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, Ustazah sampaikan penguatan untuk materi pada hari ini setelah diskusi dengan Ustazah tadi ya tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, Ustazah sudah tahu apa itu sholat sunnah berjamaah tadi ya, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Kalau munfarid, sholat yang dikerjakan secara sendiri. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, apa saja macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Yang pertama, sholat tahajud, sholat yang dikerjakan waktu malam hari. Yang kedua, sholat taraweh, sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, sholat witir, sholat sunnah yang ganjil ya. Yang keempat, sholat tasbih, sholat sunnah yang disertai zikir. Yang kelima, sholat sunnah duha, sholat yang dilaksanakan pada pagi hari. Nah, Ustazah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa kebanyakan orang susah sekali untuk bangun sholat tahajud? Kenapa orang susah untuk melaksanakan sholat tahajud? Mungkin ada Ustazah ya yang susah kali untuk bangun sholat pagi hari itu ya, sholat tahajud. Ada mungkin karena takut ya, ada yang karena takut bangun. Katanya ada hantu, entah iya ada hantu atau tidak, takut sama jin. Nah, kenapa Ustazah takut untuk melaksanakan sholat tahajud atau susah orang untuk melaksanakan sholat tahajud? Karena yang pertama kurangnya iman ya. Kalau iman kita tidak ada, maka kita merasa takut semuanya. Oke, 1, 2, 3. Kayak masuk nih dari 12. Udah bisa? Ayo, jawab Ustazah. Aduh, ada waktunya lagi. Masuk ingin pelaksanaan sholat sunnah dan disebutkan pada namanya. Yo, siapa? Apa nih? Apa nih? Bakal bikin setelah becek. Becek kan? Ustazah yang paling tinggi yaitu cahaya. Udah semua jawab betul semuanya. Oke, kita ambil kesimpulan dari materi kita tadi ya. Sholat sunnah berjamaah, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Kalau munfarid, sholat yang dikerjakan secara sendiri. Macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang pertama sholat taraweh, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat tahajud, yang keempat sholat duha, yang kelima sholat tasbih. Ustazah, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi